Anda kembali pemirsa dalam ID Expert Session Closing. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan target pendapatan negara di 2021 yang tercantum dalam RUU APBN 2021 mencapai sekitar 1.743 triliun rupiah. Sedangkan untuk belanja negara sekitar 1.954 triliun rupiah. Dalam penetapan RUU APBN 2021 menjadi undang-undang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir untuk menyampaikan target penerimaan negara di tahun 2021. Adapun pendapatan negara dalam APBN tahun 2021 direncanakan sebesar 1.743,6 triliun rupiah yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar 1.444,5 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 298,2 triliun rupiah. Target penerimaan negara menghadapi tantangan yang sangat berat dengan kondisi dunia usaha yang masih terdampak COVID-19 dan belum sepenuhnya pulih. Target penerimaan perpajakan pada tahun 2021 disesuaikan dengan baseline di tahun 2020 yang mengalami tekanan berat di tengah pandemi COVID-19. Menkyu menambahkan untuk belanja negara dalam APBN tahun 2021 direncanakan sebesar 2.750 triliun rupiah yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar 1.954 triliun rupiah serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar 795,5 triliun rupiah. Lantas bagaimana realisasi dari belanja dan penerimaan negara di bulan Januari 2021? Saksikan perbincangan selengkapnya dalam IDX for Session Closing Market. Ya, pemirsa, pemerintah menargetkan penerimaan negara di 2021 dapat mencapai 1.743 triliun rupiah. Namun, bagaimana realisasinya sejauh ini? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama rekan saya, Fajar Wayong. Selamat siang, Fajar. Ya, selamat siang, Prisa. Fajar, selamat siang. Ya, siang, Prisa. Ya, Prisa dan pemirsa. Apakah Fajar bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, bisa. Terdengar jelas, Baik, Fajar. Fajar. Bagaimana perkembangan realisasi penerimaan dan belanja negara sampai dengan saat ini? Ya, baik, Prisa. Terkait dengan realisasi penerimaan dan belanja negara sampai dengan sejauh ini, tadi sebelumnya sudah didahului satu informasi, begitu ya, terkait dengan target pemerintah di tahun 2021. Sementara itu, Prisa, terkait dengan realisasi ataupun capaian, ini bisa saya sampaikan kepada Anda dan juga pemirsa sekalian bahwa sampai dengan bulan Januari 2021, pemerintah sudah mengumumkan sejumlah hal termasuk juga capaian penerimaan dan belanja negara. Di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait dengan APBN bulan Januari 2021 menyatakan bahwa penerimaan negara ini mencapai 100,1 triliun rupiah. Adapun di sisi yang lain, belanja negara mencapai 145,8 triliun rupiah. Nah, ada selisih yang kita lihat dari penerimaan dan juga belanja negara kurang lebih sekitar 45,7 triliun rupiah. Dan angka inilah yang akhirnya menjadi hasil dari realisasi penerimaan dan juga belanja negara atau bisa kita katakan masih defisit sampai dengan Januari 2021 senilai 45,7 triliun rupiah. Atau dalam persentase ini sebesar 0,26% dari produk domestik bruto Indonesia. Meski demikian, jika kita lihat outlook di tahun ini memang defisit APBN masih berada di angka 5,7% dari produk domestik bruto yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya. Prisa, itu secara singkat dan juga tadi pemirsa dapat Anda diperhatikan begitu ya dalam grafis penerimaan dan belanja negara yang juga sudah kami sajikan. Prisa. Iya, Fajar, dari sisi penerimaan negara hingga Januari 2021 bisa dijelaskan lebih lanjut komposisinya seperti apa? Ya, terkait dengan penerimaan hingga Januari 2021 tadi memang secara singkat sudah saya sampaikan begitu ya sampai dengan Januari senilai 100,1 triliun rupiah yang memang masih cenderung lebih kecil dibandingkan dengan belanja negara. Nah, terkait dengan komposisi penerimaan negara hingga bulan Januari, komponen-komponennya adalah penerimaan pajak yang pertama senilai 68,5 triliun rupiah, kemudian penerimaan bea dan cukai 12,5 triliun rupiah, dan penerimaan negara bukan pajak ataupun PNBP senilai 19,1 triliun rupiah.
Ini berdasarkan data dari Kementerian Keuangan. Sehingga secara total ini sejumlah 100,1 triliun rupiah. Dan jika kita bandingkan dengan posisi di Januari 2020 lalu, ini berarti total penerimaan negara mengalami penurunan atau kontraksi sebesar 4,8% year on year. Dan jika kita lihat dari data atau komposisi penerimaan negara tersebut, memang akhirnya pada Januari 2021 realisasi penerimaan negara masih ditopang oleh peningkatan dari penerimaan bea dan cukai. Yang ini juga mengimbangi dari penurunan perpajakan yang kita tahu cukup kencang, lebih dari 15% secara year on year. Oke, jadi memang kita lihat ini penerimaan pajak memang terkontraksi, penerimaan bea cukai masih cukup positif. Kemudian juga penerimaan negara bukan pajak yang senilai 19,1 triliun rupiah menjadi komponen-komponen utama dari penerimaan negara hingga Januari 2021. Prisa. Nah, lantas Fajar, apa yang menyebabkan terkontraksinya penerimaan perpajakan tersebut? Oke, terkontraksinya penerimaan perpajakan ini sendiri bahkan sudah disinggung langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait realisasi APBN di Januari 2021, di mana Menteri Keuangan menyatakan memang penurunan performa perpajakan ini disebabkan oleh adanya kontraksi yang terjadi dari pos-pos penerimaan perpajakan itu sendiri. Seperti bisa saya sebutkan, ini realisasi PPh minyak dan gas bumi ataupun migas hanya senilai 2,3 triliun rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 19,8% secara year on year dibandingkan Januari 2020. Kemudian komponen lainnya dari sisi perpajakan adalah pajak non-migas yang juga mencatatkan pertumbuhan negatif 15,2% menjadi hanya 66,1 triliun rupiah, di mana pada tahun lalu di Januari masih senilai 77,9 triliun rupiah. Ada lagi yang memang menjadi salah satu penyebab terkontraksinya penerimaan perpajakan, di mana lagi-lagi Menteri Keuangan mengklaim bahwa penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang menjadi basis pajak penghasilan dari karyawan ini juga mengalami penurunan seiring dengan banyaknya pengurangan, meningkatnya pengangguran, sehingga memang setoran pajaknya masih terhambat. Dan jika kita lihat dari hal-hal tadi, akhirnya Menteri Keuangan menyatakan setoran pajak yang masih mini secara lebih spesifik memang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang tentunya masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Sehingga akhirnya aktivitas bisnis, aktivitas usaha, bahkan tadi setoran pajak dari karyawan yang memang di periode sebelumnya masih mampu menyetor dan sampai dengan saat ini mungkin terkendala karena pengurangan dan segala macam, akhirnya menjadi penyebab kontraksi dari perpajakan itu sendiri. Meskipun mengalami kontraksi, Prisa dan juga pemirsa dari sisi penerimaan perpajakan, namun setidaknya penerimaan perpajakan sebetulnya sudah mengindikasikan pemulihan jika kita bandingkan dengan kuartal 3 2020 dan memang diprediksi akan terus membaik hingga kuartal 4 2021, di mana salah satu indikasi yang memang bisa kita baca dari positifnya data perpajakan ini adalah pencapaian PPN yang secara bulanan memang lebih baik, meskipun memang di sisi yang lain PPh ataupun pajak penghasilan baik dari individual ataupun dari badan usaha memang masih perlu menunggu waktu lagi untuk bisa pulih dan kembali ke level optimal seperti sebelumnya. Risa. Nah, lantas Fajar, untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, apa saja yang telah dilakukan pemerintah? Ya, ini optimalisasi perpajakan tentunya memang harus dilakukan begitu ya, meskipun kita tahu kondisinya masih cukup berat begitu ya, karena memang pandemi COVID-19 ini sendiri mempengaruhi berbagai sisi, berbagai sendi perekonomian, sehingga memang optimalisasi perpajakan menjadi satu PR yang lain lagi yang memang harus diselesaikan oleh pemerintah begitu ya. Di mana optimalisasi perpajakan sebetulnya memang harus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai cara, di mana pemerintah juga sudah menyatakan yang pertama adalah perluasan basis pajak melalui peningkatan kepatuhan sukarela. Jadi memang basis pajak di Indonesia sebetulnya cukup luas, tapi memang belum tersentuh, belum teredukasi dengan baik, sehingga akhirnya basis pajaknya belum mengalami peningkatan yang cukup besar meskipun basisnya sendiri memang cukup besar. Kemudian pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan dari optimalisasi penerimaan perpajakan ini juga menjadi penting. Kemudian juga basis data proses bisnis dan regulasi, kemudian pengembangan sistem informasi juga menjadi salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Dan jangan kita lupakan juga tidak hanya
kita begitu ya, masyarakat ataupun para pekerja yang memang terus dikejar pajaknya untuk bisa dioptimalkan. Tapi pemerintah juga menyatakan bahwa kepatuhan dari bendahara pemerintah dalam memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak masih perlu ditingkatkan. Karena memang peran bendahara dalam perpajakan inilah yang memang memiliki peran vital ataupun peran utama, sehingga optimalisasi dari peran bendahara pemerintah ini sendiri juga harus dilakukan. Jadi dua sisi tetap dikejar agar penerimaan perpajakan juga masih bisa diterima dengan baik dengan level yang cukup optimal. Prisa. Nah, kita ke sisi belanja negara. Bagaimana komposisinya hingga Januari lalu? Oke, kita tadi sudah tahu penerimaan negara begitu ya, 100,1 triliun rupiah. Nah, bagaimana kemudian dengan belanja negara? Belanja negara data-datanya juga dapat Anda cermati pemirsa di grafis yang sudah kami persiapkan, di mana ini merupakan komponen dari belanja negara hingga bulan Januari lalu. Yang pertama adalah belanja pemerintah pusat senilai 94,7 triliun rupiah. Kemudian komponen yang kedua adalah transfer ke daerah senilai 50,3 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah dana desa senilai 800 miliar rupiah atau 0,8 triliun rupiah. Sehingga total belanja negara ini mencapai 145,8 triliun rupiah atau secara persentase ini 5,3% dari target APBN 2021. Dan kita tahu memang belanja pemerintah pusat ini sendiri juga terdiri dari berbagai komponen. Di antaranya belanja kementerian dan lembaga, belanja non-kementerian dan lembaga, dan bahkan termasuk juga bansos senilai 20 triliun rupiah yang sudah dikeluarkan di bulan Januari 2021. Karena memang ini juga menjadi salah satu hal yang ditekankan untuk bisa dilanjutkan, bantuan sosial yang memang menjadi beban bagi pemerintah pusat dan akhirnya masuk dalam komponen belanja pemerintah pusat terutama hingga Januari 2021 lalu. Jadi memang jika kita lihat totalnya sendiri 145,8 triliun rupiah, itu tadi ada selisihnya senilai 45,7 triliun rupiah yang akhirnya menjadi defisit anggaran penerimaan dan belanja negara hingga Januari 2021. Prisa. Nah, terkait belanja negara, apa saja yang sudah menjadi prioritas di tahun 2021 ini? Ya, ini sebetulnya juga menjadi satu hal yang menjadi perhatian utama dari pemerintah dan juga bahkan pengamat dan juga banyak pihak begitu. Apa kemudian yang menjadi prioritas dari pemerintah di tahun ini terkait dengan belanja negara? Nah, jika kita mundur sedikit ke belakang begitu ya, di akhir tahun 2020 ini Kementerian Keuangan menyatakan bahwa fokus belanja negara di tahun 2021 adalah pada 3 hal. Yang pertama adalah penanganan COVID-19, kemudian pemulihan ekonomi, serta penguatan reformasi kebijakan untuk kemudian mempersiapkan transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik dan tentunya Indonesia maju. Nah, 3 hal ini yang memang menjadi fokus utama dari belanja negara di tahun 2021. Nah, dari salah satu poin tadi ada pemulihan ekonomi yang juga memang masih dilanjutkan dari tahun 2020 lalu. Bahkan porsinya atau alokasinya juga ditingkatkan di tahun 2021 ini, di mana kemarin juga mungkin teman-teman atau pemirsa sudah mendengar informasinya bahwa alokasi pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 ditingkatkan menjadi 699,43 triliun rupiah. Yang ini memang akhirnya menjadi program prioritas pemerintah di tahun 2021, di mana poin-poin utama dari pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 ini adalah fokus kepada 5 sektor ataupun 5 bidang. Yang pertama adalah sektor kesehatan, 176,3 triliun rupiah alokasinya. Kemudian program-program prioritas, 125,06 triliun rupiah. Kemudian perlindungan sosial, 157,4 triliun rupiah yang juga ini dianggap penting untuk tetap dilakukan. Kemudian dukungan bagi UMKM dan juga korporasi senilai 186,81 triliun rupiah, termasuk upaya-upaya restrukturisasi begitu ya, dan juga dukungan modal kerja. Dan yang terakhir, yang kelima dari program pemulihan ekonomi nasional adalah insentif bisnis senilai 53,86 triliun rupiah. Nah, dari poin-poin tadi yang memang bisa kita spesifikkan adalah program pemulihan kesehatan, di mana memang alokasinya memang mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, di mana memang fokus ke sektor kesehatan ini diantaranya untuk penanganan pandemi COVID-19, termasuk juga pengadaan vaksin COVID-19 dan juga proses vaksinasi yang kita tahu memang sudah mulai berjalan dan sudah memasuki tahap
kedua di tahun ini. Sementara memang satu poin lagi yang ingin saya tekankan adalah program prioritas termasuk pembangunan kawasan industri, food estate, dukungan pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan juga program padat karya. Yang ini juga tetap menjadi prioritas pemerintah dari sisi belanja negara di tahun ini, Prisa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, hingga Januari Indonesia masih mencatatkan defisit APBN. Menurut riset dari Fajar, apakah defisit masih akan berpotensi berlanjut dan masihkah sesuai dengan perkiraan? Ya, terkait dengan defisit APBN, Prisa tadi sudah saya jelaskan juga begitu ya, 0,26% dari PDB hingga Januari 2021 senilai 45 triliun rupiah. Nah, tapi sebelumnya kita lihat juga ya data perkembangan defisit Indonesia dari beberapa tahun sebelumnya. Anda juga dapat perhatikan pemirsa datanya di grafis yang sudah kami persiapkan, perkembangan posisi defisit APBN Indonesia. Di tahun 2017, defisit APBN ini senilai 345,8 triliun rupiah atau 2,57% dari produk domestik bruto Indonesia. Kemudian di tahun 2018 total defisit 259,9 triliun atau 1,76% dari PDB. Sementara di 2019 defisitnya mencapai 353 triliun atau 2,20%. Sementara di tahun lalu 2020 yang kita tahu cukup berat, ini defisitnya hampir menyentuh 1.000 triliun rupiah, tepatnya 956,3 triliun rupiah atau 6,09%. Sementara di tahun 2021 memang diperkirakan ataupun ditargetkan defisit hanya berada di level 5,7%. Nah, ini ada anomali yang memang kita lihat datanya di tahun 2020 di mana tiba-tiba lonjakannya mencapai level 6%. Padahal jika kita lihat peraturan ataupun di undang-undang, defisit itu dipatok batas maksimalnya hanya 3% dari produk domestik bruto. Nah, adanya pandemi COVID-19 ternyata menjadi jawaban dari anomali defisit ini sendiri. Karena memang pemerintah menyatakan bahwa defisit bisa melampaui 3% jika ada kondisi-kondisi tertentu. Termasuk pandemi COVID-19 yang memang akhirnya menghimpit dan juga menyerang perekonomian secara nasional. Sehingga hingga tahun 2023 sebetulnya pemerintah juga telah mematok bahwa defisit masih akan berada di atas angka 3%. Namun setelah 2023 mau tidak mau defisit harus diturunkan ke bawah level 3% sesuai dengan batas aman yang diamanatkan oleh undang-undang. Sehingga bisa kita katakan memang hingga 2023 mendatang defisit masih akan terus berlanjut bahkan dalam kisaran yang lebih tinggi dari 3%. Risa. Jika demikian Fajar, apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga APBN ini tetap sehat? Oke, seiring dengan defisit yang terus berlanjut, penerimaan yang memang masih terkontraksi, belanja negara yang sepertinya juga masih cukup besar dari waktu ke waktu. Tapi dua hal yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk tetap bisa menjaga APBN tetap sehat, yakni realokasi anggaran, di mana anggaran-anggaran yang sudah ada yang mungkin tidak prioritas ini harus diputar dan dialokasikan ke sektor lain yang lebih prioritas sehingga lebih efisien dan juga efektif. Kemudian poin yang kedua adalah yang harus dilakukan adalah mengendalikan jumlah penarikan utang untuk membiayai APBN. Karena memang ini kita tahu masyarakat juga mungkin dari waktu-waktu memperhatikan perkembangan jumlah utang Indonesia di mana sampai dengan saat ini rasio utang Indonesia per Desember 2020 ini 38,68% dari produk domestik bruto Indonesia, meningkat dari tahun lalu. Nah, pengendalian penarikan utang juga harus menjadi salah satu langkah atau strategi yang tetap ditekankan oleh pemerintah agar kemudian utangnya tidak membengkak sehingga kembali membebani APBN. Sehingga memang strategi atau risk management dari APBN ini sendiri dengan berbagai langkah diantaranya dua tadi, realokasi dan juga pengendalian jumlah utang harus dan mutlak dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga APBN kita tetap sehat dan stabil. Prisa. Baik, rekan Fajar, semoga informasi yang sudah Anda sampaikan mengenai target pendapatan dan belanja negara 2021 ini bisa menjadi referensi dan kedepannya untuk target dan pendapatan serta belanja negara jauh lebih sehat sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih rekan Fajar atas penyampaian Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Pemirsa IDX Channel, jangan beranjak dari tempat Anda karena IDX Session Closing masih akan segera kembali dengan informasi lainnya usai pariwara berikut ini.